Pernah ngebayangin gak ketika kalian yang culun dan jomblo itu tiba-tiba saja dipepet oleh 3 gadis cabe-cabean sekaligus? Mana gede-gede lagi ya, maksudnya yang oke, lanjut. Nah, jadi kejadian yang sangat wena tersebut itu terjadi kepada MC kita yang diketahui bernama Tsubasa, di mana ia baru saja pindah sekolah dari kota Tokyo ke sebuah kota tempat neneknya tinggal bernama Hokkaido ya bro. Dan entah apa yang ada di pikiran Tsubasa gitu ya, aing dan para wanita bulut-bulut pun tidak tahu. Di tengah-tengah salju yang deras ini, Tsubasa tiba-tiba saja memutuskan untuk turun dari taksi dan berniat untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Yang tentu tiris anjing. Yabai zo fuyu no Hokkaido. Keadaan Tsubasa semakin diperburuk ketika dirinya sadar bahwa jarak tempuh ke rumah neneknya itu masih memakan waktu 30 menit berjalan kaki. Plus baterai HP Tsubasa pun sudah mulai lowbat ya teman-teman. Tapi ketika Tsubasa tengah pusing-pusingnya, secara tidak sengaja Tsubasa melihat Yaruda, Hokkaido no Gyaruda. Iya, Tsubasa begitu terpesona ketika dirinya melihat sesosok cabe-cabean kawaii berambut blonde. Dan pastinya apa para penonton? Betul, bulut-bulut dong. Nah, si cabe-cabean bulut-bulut bernama Fuyuki yang mengetahui bahwa kini Tsubasa tengah tersesat mencari arah. Di sini, Fuyuki pun menyarankan kepada Tsubasa, bagaimana kalau kamu tunggu bus aja bareng sama aku? Toh setelah aku lihat alamat yang kamu tuju kayaknya masih jauh loh. Tidak memiliki pilihan lain, Tsubasa pun ikut tunggu bus lah bareng Fuyuki. Dan di tengah-tengah obrolan mereka tersebut, pada akhirnya Tsubasa tahu bahwa Fuyuki ini juga merupakan salah satu murid di SMA Hokuryu, yaitu sebuah sekolah baru yang akan Tsubasa tempati ketika ia pindah ke kota ini. Fuyuki yang sadar bahwa Tsubasa akan menjadi calon murid baru di sekolahnya membuat Fuyuki itu sangat senang ya, karena ia bisa mendapatkan teman baru dari kota Tokyo. Bahkan saking senangnya Fuyuki sampai nempel-nempel kayak gini, wa. この腕は。だって寒いんだもん。いいよ。Tapi bukan ini cuy yang menjadi daya tarik dari Fuyuki, ya selain bulut-bulutnya ya, melainkan 手袋しないんだな。大丈夫？どうしよう。肌水出た。boleh ingin stres nying. Ya pokoknya setelah Tsubasa melihat akan sebetapa kawainya Fuyuki, cantiknya Fuyuki, serta lucunya Fuyuki seperti ini, ちょっとやめれ。嫌なんだけど。 seketika membuat Tsubasa auto jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Fuyuki. Dan saking terpesonanya Tsubasa kepada bulut-bulut Fuyuki kan bang? Ya kalau itu mah juga ya cuy ya enggak dong, melainkan saking terpesonanya Tsubasa akan kecantikan Fuyuki, Tsubasa sampai kelupaan kang bahwa ia ingin naik bus yang sama dengan Fuyuki. したっけ、学校でね。しまったー！バスに乗るの忘れたー！ Hari esok pun tiba dan betapa hokinya Tsubasa ketika dirinya mengetahui bahwa ia dan si cabe-cabean bulut-bulut ini satu kelas ya mang. Bergoyang riang sudah Muanuk MC kita ini cuy. Si Muanuk makin bergoyang-goyang dan melayang seperti layang-layang ketika di hari pertamanya ini Tsubasa masih nampak kedinginan ya karena lupa bawa selimut ke sekolah. Nah, Fuyuki yang mengetahui akan hal tersebut pun langsunglah memberikan selimut cadangannya kepada Tsubasa. Ya anget sih, anget, tapi まるで冬木さんに包み込まれているような。ダメだ！これ以上は思春期を暴走させることに。 auto mandi wajib lagi sih yang kalau jadi Tsubasa. Mana setelah Tsubasa memberikan selimut tersebut kepada Fuyuki, 匂い嗅ぐの？
lanjut lah ya. Dan kehokian Tsubasa tidak berhenti sampai sini para emblo. Baru aja Tsubasa ini kenal dengan Fuyuki. Dan baru sekolah 1 hari, Fuyuki memaksa Tsubasa untuk main ke rumahnya, Mang. Mana saat ini di rumah Fuyuki nggak ada orang sama sekali lagi. 今日うちの親いないんだ。 Tapi ketika Tsubasa baru aja masuk ke dalam rumah Fuyuki, bukannya dikasih minum atau apa gitu ya. Justru di sini Tsubasa langsung ditembak oleh Fuyuki dengan pertanyaan. さてさて翼。何しよっか。 Pakai nanya. Ya ngaji bareng dong. Namun apakah ujian iman Tsubasa ini sudah berhenti sampai sini saja, abangku? Tentu belum dong, bro. Sebab やっぱ服選ぶのめんどくさいし、もうこれでいいや。 gini teman-teman, sebenarnya pengen aing teh tobat anjing, tapi kalau dikasih kayak gini terus mah jadi pengen main sabun. Namun ya untungnya, karena anime ini sama sekali tidak ada genre cukuruku, alih-alih mereka berdua melakukan hal-hal yang kalian bayangkan, justru di sini Fuyuki malah tertidur pulas dan terbangun ketika Tsubasa akan pulang ke rumahnya. それじゃあ暗くなってきたし、俺帰るよ。お邪魔しました。 Wah, merasa tidak enak gitu ya kepada Tsubasa yang ia anggurkan di rumahnya. Secara kan Fuyuki juga gitu kan yang mengundang Tsubasa. Fuyuki langsung menyusul kepergian Tsubasa guna meminta maaf kepada Tsubasa. Tapi belum sempat Fuyuki mengutarakan semua kata maafnya. こんなつもりじゃなかったんだよ。だからまたさ。なんつう格好で外出てんの？風邪ひくって。 Dengan Sigma, Tsubasa langsung menyelimuti Fuyuki karena Tsubasa khawatir Fuyuki itu bisa masuk angin karena keluar dengan pakaian terbuka dalam musim yang sedingin ini. Jelap! Nying, di sinilah cu Fuyuki, si gadis cabe-cabean bulut-bulut penggoda iman kita. Maksudnya itu kalian auto jatuh cinta kepada Tsubasa. Dan ya dari sinilah kisah cinta antara gadis cabe-cabean blonde bulut-bulut dengan si pria culun tapi kuat iman ini baru saja dimulai, mamangku. Waktu demi waktu pun Tsubasa lalui dengan mempererat hubungannya bersama Fuyuki. Seperti mereka berdua yang memutuskan untuk berkencan bersama. お待たせ翼。 Cuap-cuapan. フレンチドッグも一口ちょうだい。いいけど。Ngapain abangku? Pakai jaket kayak dingin gak sih hari ini? Tapi kok suaranya bukan suara kayak sleting jaket ya bang? Ya pokoknya hal-hal yang belum pernah dan mungkin tidak akan pernah kalian rasakan sebagai jomblo. Hingga ketika hubungan di antara pria culun dengan cabe-cabean ini semakin dekat, duar ketahuan Kang oleh nenek Tsubasa. おばあちゃん、これは。もう翼出るの早い。初体験はもっと大事にしな。 Nenek Tsubasa yang memang notabene-nya orang yang sangat menjunjung tinggi akademis dan sangat menghargai tata krama, tentu dong langsung tidak menyukai Tsubasa yang dekat-dekat dengan cewek cabe-cabean blonde bulut-bulut ya teman-teman. Karena selain pakaian Fuyuki yang sangat menjembul, Fuyuki pun ya bisa dibilang minus tata krama lah. Namun ya untungnya Fuyuki masih memiliki sisi positif di mata sang nenek, yaitu kebaikan Fuyuki yang begitu tulus. Selain itu juga, ketika sang nenek melihat cucunya ini begitu bahagia di saat Tsubasa berada di samping Fuyuki, ya selagi hal itu tidak mengganggu nilai akademis Tsubasa, mungkin sang nenek akan merestui hubungan mereka berdua ya para penonton. 孫の笑顔を信じてみましょうか。二人ともお茶が入りましたよ。ありがとうおばあちゃん。ありがとうです。
Singkat cerita, kini kita diperlihatkan kelas Mamang Tsubasa yang tengah pergi ke sebuah tempat untuk melakukan latihan ski. Nah, di bus Tsubasa ini sebangku dengan seorang wanita bulut-bulut lainnya yang diketahui bernama Sayuri. Berbeda dengan Fuyuki yang seorang cabe-cabean ekstrovert, Sayuri ini terkesan lebih seperti gadis pendiam, tidak suka berbaur dengan orang lain, dan kalau bisa sendiri, Sayuri lebih baik sendiri aja gitu. ねえねえ、さゆりちゃんはスキー楽しみ？ Bahkan ketika Tsubasa mencoba untuk mendekati dan mengajak Sayuri berbicara, Sayuri lebih memilih untuk mencueki Tsubasa dengan menggunakan sebuah headset. Awalnya sih Tsubasa itu berpikir, udah fix ini mah nying gagal masukin Sayuri ke daftar harem. Tapi semua itu berubah ketika jam istirahat. Tiba Tsubasa yang saat itu kelupaan membawa sumpitnya yang berada di tas. Dengan terpaksa Tsubasa pun balik lagi deh ke dalam mobil untuk mengambil sumpitnya tersebut. Tapi bukannya sumpit yang Tsubasa temui, justru Tsubasa melihat ya, Tsubasa melihat Sayuri yang tengah mengelap keringatnya. Boleh nggak, Inji? Enggak, Bang. Melihat sesuatu yang seharusnya tidak Tsubasa lihat, tentu dong membuat Tsubasa itu memutuskan ingin pergi dari tempat ini. Tapi karena sudah tertangkap basah juga ya, dan sudah kepalang malu gitu kan, Sayuri pun meminta Tsubasa untuk kembali dan makan bersama dengan dirinya di dalam bus tersebut. Nah, dari sinilah pada akhirnya Sayuri pun mulai jujur kepada Tsubasa bahwa sebenarnya Sayuri itu ingin banget bersosialisasi dengan teman-temannya, terutama Fuyuki. Tapi karena Sayuri sadar bahwa dirinya ini mudah berkeringat ketika merasa gugup dan tidak ingin membuat jijik teman-temannya karena keringat Sayuri yang terus-menerus bercucuran, maka dari itu Sayuri lebih memilih untuk mengasingkan diri meskipun Sayuri tidak ingin melakukan hal tersebut. Mendengar keinginan Sayuri yang sebenarnya membuat Tsubasa berjanji kepada Sayuri bahwa ia pasti akan membuat Sayuri bisa memiliki teman di sekolahnya, atau setidaknya Tsubasa bisa membuat Sayuri itu bertemanlah dengan Fuyuki. Hingga di tengah-tengah sisi curhat-curhatan itu terdengarlah sebuah notif dari sebuah game yang ternyata Sayuri ini diam-diam seorang gamer sejati juga ya para penonton. それタブレット？最近また再燃して秀英堂一致のシスプラ SP やってんだよね。シスプロ？ Yang mana dari game inilah Sayuri baru bisa mengekspresikan semua tawa, canda, bahkan kekesalannya yang biasa Sayuri pendam seorang diri. Plus agak sedikit nempel sih. Baba Bowie. Sekaligus lambat laun membuat mereka berdua menjadi akrab dan juga membuat Sayuri itu diam-diam mulai jatuh hati ya Kang kepada Tsubasa. Karena selain Tsubasa yang merupakan teman pertama Sayuri, bisa membuat Sayuri tertawa lepas ketika berdekat-dekatan dengan Tsubasa, dan orang pertama yang bisa menerima Sayuri apa adanya, dan juga Tsubasa merupakan seorang pria yang selalu memegang janjinya. しょうがないな。教えてもいいけど師匠と呼べよ。はい、師匠。 Di mana pada suatu kesempatan Tsubasa ini berhasil membuat Sayuri bisa akrab dengan Fuyuki dan menjadikan mereka berdua menjadi teman dekat ya teman-temanku. Fuyuki. Bang, Uy. kalau Tsubasa bisa megang janji, kalau Lau megang apa dong, Bang? Megang otong ya, sebagai pria perkasa dan bertanggung jawab, tentu dong Aing juga bisa memegang janji ya cu. Tapi itu bro, Itu apa, abangku? masih belum ada yang mau. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Tsubasa yang tengah pergi ke sekolah, meskipun tengah badai salju ya cu ya. Ya walaupun saat ini Tsubasa benar-benar kedinginan brutal, dan mungkin hari ini akan menjadi hari terakhir Tsubasa untuk tinggal di bumi. Secara kan dingin banget nying. Mana si nenek ini masih tetap nyuruh Tsubasa untuk pergi ke sekolah gitu anjir, walaupun dia tahu bahwa di luar badai salju. Ya kayaknya kalau kalian punya modelan orang tua atau nenek kayak gini, mau meteor ke, mau tsunami ke, atau ada tornado sekalipun, kalian tetap disuruh sekolah ya bejir. Hingga ketika Tsubasa benar-benar sudah tidak tahan dengan cuaca dingin yang sangat ekstrim. 人生。ちょっと何したの？こんな吹雪いてるのに歩きはわや。
車で一緒に行こうよ。 Ya, muncullah si Eneng bulut-bulut blonde yang langsung mengajak Tsubasa untuk pergi bareng bersama dengan dirinya dan juga sang Sepertinya jadi sabuk pengaman tidak buruk juga ya. Meanwhile, So, mama dari Fuyuki ini itu bernama Mayah, teman-teman emblokku. Dan mungkin alasan kenapa si Fuyuki ini bisa menjadi cabe-cabean seperti sekarang ya karena mamahnya modelan kayak gini juga, bajir. Ya, kalau Aing jadi Tsubasa nggak dapat anaknya, emaknya pun jadilah. Sebab begini para bangsawan, meskipun kini Tsubasa dan Fuyuki ini masih belum resmi menjalin hubungan, tapi ibu Fuyuki akan terus mendukung mereka berdua kok sampai mereka benar-benar resmi berpacaran dan kalau bisa sampai nikah malahan, Kang. Namun ya bagaimana ya cu, mungkin diam-diam Mamang Tsubasa kita ini memiliki jiwa seorang MC berambut putih deh buang. Itu semua ditunjukkan ketika secara spontan Tsubasa mengatakan, そうだ。でも、二人とも今のままで十分綺麗だけどな。 Nah kan bau-bau diembat juga ini anjing emaknya. Hingga tak terasa hari Valentine pun tiba. Nah Sayuri dan juga Fuyuki yang menyadari akan hari kasih sayang tersebut, mulanya mereka berdua itu masing-masing ingin membuatkan sebuah coklat untuk pria culun yang paling mereka cintai. Ya meskipun di sini awalnya Sayuri sempat tidak mau mengaku kepada Fuyuki sih bahwa ia ingin membuatkan coklat untuk Tsubasa. Tapi karena ketika Sayuri ini ingin membeli bahan coklat, ia malah tertangkap basah oleh Fuyuki. Maka sekalian aja deh Sayuri pun meminta Fuyuki untuk mengajarinya bagaimana cara membuat coklat. Tapi di sini Sayuri masih belum mengaku ya kalau coklat ini itu untuk Tsubasa. Sedangkan Fuyuki sendiri yang bisa dibilang cukup master dalam membuat coklat, dengan semangatnya Fuyuki langsunglah mengajari Sayuri maksud Aing seperti lelehkan dulu coklatnya, lalu kocok secara perlahan dan cetak coklat tersebut. Cetak di mana, Bang? Di otong, ya dicetakan dong anjing. Oh iya, di sini itu sebenarnya Fuyuki sudah banyak sekali ya membuat coklat untuk teman-temannya dan satu coklat spesial untuk si culun. Tapi karena Fuyuki ini terlalu semangat mengajari Sayuri, jeder weh Kang. Ya, hancur kabeh, Mang. Ya, walaupun di keesokan harinya Fuyuki masih bisa memberikan coklat sih dengan menggunakan coklat-coklat jajanan, tapi karena coklat ini bukanlah coklat buatan Fuyuki sendiri, banyak teman-teman Fuyuki yang merasa kecewa. マジがっかりだわ。 Saat ini Fuyuki masih bisa menahan rasa sedihnya ya di hadapan seluruh teman-temannya tersebut. Tapi ketika Fuyuki tengah berduaan dengan Tsubasa, barulah Fuyuki yang sudah tak kuasa lagi menahan air matanya. Di sini Fuyuki pun langsung mengeluarkan semua itu serta memberitahu kepada Tsubasa akan semua yang terjadi kepada dirinya. そうだったんだ。作ったチョコ全部ダメになっちゃったんだ。 Merasa iba kepada si cabe-cabean bulut-bulut, Tsubasa pun langsung menenangkan hati Fuyuki yang tengah bersedih dengan lantunan piano yang begitu indah, menenangkan, dan sangat menyentuh hati sekali. Yang oleh karena itu, meskipun Tsubasa tidak bisa menggantikan coklat Fuyuki yang hancur, tapi mungkin dengan lantunan piano yang ia bawakan tadi, itu semua bisa menghangatkan hati Fuyuki yang tengah basah karena air mata. Nyeng lah, oi, makin cinta Kang ini Fuyuki kepada Tsubasa yang begitu perhatian dan peduli dengan dirinya. マジ最高。嬉しみがやばい。つばちゃんイケメンか。 よかった。 Keadaan semakin bahagia dikala Sayuri datang menghampiri Fuyuki dan juga Tsubasa, di mana Sayuri yang seharusnya memberikan coklat spesialnya tersebut kepada Tsubasa, pria yang paling ia cintai, tapi karena mungkin keadaan pun tidak begitu mendukung serta demi menghibur Fuyuki juga ya cu, maka di sini Sayuri pun dengan ikhlas memberikan coklat spesialnya tersebut kepada Fuyuki. Dan ya, masalah ini pun pada akhirnya berakhir dengan bahagia dan dengan mereka semua yang makan coklat bersama-sama.
Tapi setelah masalah satu selesai, masalah baru muncul lagi ya para penonton. Dimana karena kini sekolah mereka akan menghadapi UAS, maka untuk 1 minggu ke depan Tsubasa harus benar-benar fokus untuk belajar. Secara kan si nenek ini memberikan syarat kepada Tsubasa, dimana jika Tsubasa masih ingin tinggal bersama dengan dirinya, maka di setiap ujian Tsubasa harus masuk ke dalam ranking 10 besar di sekolahnya. Ingat ya cu, di sekolah bukan di kelas. Sebenarnya sih Tsubasa sudah pernah mencoba untuk belajar bareng ya dengan kedua haramnya itu, tapi karena si Fuyuki ini bedegul dan Sayuri pun ya enggak agak pintar dikit dari si Fuyuki cu, maka dari itu alih-alih bisa fokus belajar, justru MC kita ini malah dapat keempukan bulut-bulut milf ya Kang. Baba Bowie. Wow, jadi pengen. Hingga ketika Tsubasa ini tengah overthinkingnya tentang bagaimana ini caranya supaya ia bisa menaikkan nilainya tersebut dalam waktu kurun 1 minggu, tiba-tiba saja Tsubasa bertemu dengan 海外の人かな。すごい綺麗な人だ。 Beju kawainyo. Ya meskipun gak sebesar kedua haram Tsubasa yang lain, tapi itu loh bro, rambut pendek, suara lembut, serta aura yang begitu lucu. Ying, bener-bener tipe aing banget lah. それじゃあ私はドローンします。ドローン。 So, ternyata wanita yang Tsubasa temui tadi itu bernama Rena, seorang wanita blasteran paling pinter di sekolah, 2 tahun berturut-turut memenangkan kontes kecantikan di sekolah mereka. Minusnya si Rena ini suka molor aja sih di perpustakaan, tapi ya Allah, tidur pun mukanya manis gini, wih. What the hell, boy? Tapi aduh cu, entah ajian apa yang dipakai MC kita ini sampai benar-benar hokinya itu udah lebih dari hoki orang yang hoki 7 turunan bejir. Karena udah masih Tsubasa Toad ini langsung disukai oleh Fuyuki, si cabe-cabean blonde di hari pertamanya datang ke kota. Lalu tak lama dari itu Tsubasa langsung menaklukkan wanita introvert yang gak kalah bulut-bulutnya juga. Baba Bowie. Sekarang ternyata Rena ini merupakan tetangga dari Tsubasa, dan ketika Rena melihat Tsubasa memakai baju tradisional Jepang, Rena auto melakukan ya langsung dipeyuk abangku. Gede banget ya jadi jomblo. Dan di keesokan harinya, Rena yang melihat Tsubasa ini tengah galau ya bro, langsung menyapa Tsubasa dengan suara yang begitu halus dan membekas di pikiranku. シキ君、おはようございます。 Rena yang menyadari bahwa kini Tsubasa itu tengah bingung brutal perihal cara menaikkan nilai. Di sini Rena pun menawarkan diri kepada Tsubasa bagaimana jika dalam waktu 1 minggu ke depan Rena akan mengajarkan Tsubasa secara full tentang semua mata pelajaran yang akan diujiankan nanti. Karena ternyata selain cantik, imut, dan lucu, otak Rena ini benar-benar encer brutal ya cu. Sebab selama 2 tahun berturut-turut juga Rena selalu mendapatkan ranking 1 di sekolah mereka. Namun dengan satu syarat, jika Tsubasa berhasil menggapai targetnya, Rena ingin berkencan dengan Tsubasa menggunakan pakaian tradisional. Jadi Rena ini sangat suka sekali ya dengan budaya serta sejarah Jepang para penonton. かもしれないので。私やっぱりご褒美が欲しいです。出る順位に入れたら私とデートしてください。 Sedangkan Tsubasa, ya selagi dirinya bisa tetap tinggal di Hokkaido, apapun lah kan Tsubasa lakukan. Apalagi ini kencan gitu kan dengan wanita sekawai Rena. Siapa yang nggak mau bejir? Aku nggak mau bang. Fix gay Anda. Hari demi hari pun Tsubasa lewati dengan belajar bersama dengan Rena. Dan ya benar saja cu, berkat bimbingan dari Rena, pada akhirnya Tsubasa pun bisa menggapai target, bahkan lebih malahan, di mana Tsubasa berhasil mendapatkan ranking 3 di ujian kali ini. Tapi ya itu semua tidak penting lah cu, karena yang penting kali ini adalah kencan Tsubasa bersama dengan Rena. Yang 待ってました。
Waduh, waduh, deril bidadari jatuh dari surga ini maci asli. Ya, kencan mereka ini sih tentunya berjalan dengan seperti kencan-kencan pada umumnya orang pacaran ya teman-teman. Mereka berdua main ke mall, pergi ke game center, ngopi bareng sampai mereka yang makan bersama. Tapi semakin Rena mengenal akan sifat Tsubasa yang begitu baik, peduli, dan memiliki senyuman pemikat wanita, semakin membuat Rena itu jatuh cinta ya teman-teman kepada MC colon hoki kita ini bejir. Tanpa mereka sadari, kencan mereka berdua ini terpergok oleh sang milf bulut-bulut yang langsung melaporkan kepada Fuyuki bahwa kali ini Tsubasa tengah berkencan dengan wanita lain. ツバチが女の子とデートしてるよキャー顔文字そんな Wah, sadar akan hal ini, Fuyuki bersama dengan Sayuri plus sang milf bulut-bulut pun langsung melabrak kencan Tsubasa. Tapi bukan untuk gelut ya atau bagaimana gitu, melainkan karena Fuyuki ternyata sangat mengagumi Rena. Jadi ya setelah Fuyuki tahu bahwa alasan kencan mereka ini karena Tsubasa yang berhutang budi kepada Rena yang sudah membantunya belajar, awalnya sih Fuyuki sama sekali tidak masalah kok akan hal itu. Tapi sebagai gantinya, その代わりさ次はうちの番ねお泊まりでもいいよ onde mande menginap pun tidak masalah katanya Kang. Gas gak sih Cibos? Lanjut, dan kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Tsubasa yang diajak memancing oleh salah satu temannya yang ya karena gak penting-penting banget ya, jadi kita sebut saja si Ujang Kencrot lah. Nah, niat Ujang Kencrot mengajak Tsubasa mancing ini sih untuk menunjukkan kepada Tsubasa yang orang kota bagaimana nih mancing di daerah pedesaan saat musim dingin seperti sekarang. Tapi baru saja Tsubasa tiba di tempat pemancingan tersebut, 翼にまっつんなしてここにいんの冬木さんマジびっ ya ternyata di tempat pemancingan ini ada si cabe-cabean bulut-bulut juga ya para penonton, yang kebetulan saat ini si Fuyuki tengah liburan bersama dengan keluarganya. Dan ya karena Fuyuki pun bertemu dengan ayangnya di sini, maka sekalianlah mereka bertiga pun memutuskan untuk mancing bareng, meskipun nggak dapat sih. 全然釣れねえ 釣れるときって竿ビクビクするのに全然しない Boring menunggu lama, Ujang Kencrot pun memutuskan untuk mencari spot mancing yang mungkin lebih strategis ya dari ini, sehingga kini menyisakan Tsubasa dan juga Fuyuki berdua. Yang tentunya apa? Ya di saat ada kesempatan berdua-duaan, si Fuyuki ini selalu saja bro menggoda muanok Tsubasa agar keluar dari segelnya. Seperti Fuyuki yang mengatakan bahwa ia sangat senang berdua-duaan dengan Tsubasa lah, mendekatkan wajahnya seolah ingin minta disaturahmi bibir lah. Dan ketika dua sejoli ini benar-benar akan melakukan persilaturahmian bibir yang tinggal dimajuin dikit aja udah mantap ini le. Tapi Oi! Shiki! Lumina! Ujang Kencrot bisa nggak datangnya nanti dulu? Kan aku juga mau lihat. What the dog doing? Namun ya karena seharian ini Tsubasa itu menghabiskan waktunya di luar ruangan yang benar-benar dingin, maka di keesokan harinya Tsubasa auto masuk angin ya abangku. めっちゃ風邪をひいてしまった Wah, Fuyuki yang mengetahui bahwa ayangnya ini masuk angin tentu dong langsung utiwi ke rumah Tsubasa dan merawat Tsubasa dengan benar-benar penuh kasih sayang, lemah lembut, dan juga membuat aing bertanya-tanya, kok aing demam gak ada yang merawat aing kayak gini, uy. Hingga karena rawatan-rawatan dari Fuyuki yang penuh kasih sayang inilah, tak perlu waktu lama, Tsubasa auto cenghar kembali ya para penonton. いやーすっかり良くなったぞ Hingga tak terasa musim dingin pun berganti menjadi musim semi. Dan sama seperti nama musim kali ini yaitu musim semi, cinta Fuyuki pun kepada Tsubasa auto bersemi-semi ya para emblo. Yang dimana nih ya Fuyuki yang sudah mulai menyadari bahwa kini ia sudah benar-benar jatuh cinta kepada Tsubasa, maka kini metode Fuyuki untuk mendekati Tsubasa ini sudah berbeda juga ya para penonton sekalian. Dimana kan biasanya Fuyuki selalu menggoda Tsubasa dengan cara menunjukkan bulut-bulut
mulutnya, menunjukkan kewangian yang tiada tara kepada Tsubasa, sampai mengajak Tsubasa untuk menginap gitu kan di rumahnya. Ya kalau aing sih jadi Tsubasa, aing seriusin tuh. Namun kali ini semua perkataan Fuyuki seperti Fuyuki yang mengatakan bahwa ia ingin selalu berada di dekat Tsubasa dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu berdua-duaan dengan Tsubasa, itu semua Fuyuki katakan dengan benar-benar penuh kesadaran diri dan keseriusan. と一緒にいる時間がちょびっとでも増えたらいいなって思って。冬木さん、今日は一段とからかいが多いね。全部ガチだから。 Dan di sini juga Fuyuki mengatakan kepada Tsubasa nanti di bulan depan, tepatnya pada acara Golden Week yang akan diadakan di desa mereka. Saat itu Fuyuki minta kepada Tsubasa memberikan waktunya secara penuh untuk Fuyuki, karena di hari itu ada sesuatu yang ingin sekali ya Fuyuki katakan kepada Tsubasa. Apakah akan membahas acara menginap mereka? Ya, aing berharap seperti itu sih, tapi sepertinya tidak deh. Sebab ketika acara Golden Week tiba, justru kini kita diperlihatkan ya seperti biasalah keuuan yang begitu horor, mengerikan, dan sangat tidak senonoh untuk ditonton oleh para jomblo pemain sabun seperti kalian. Hingga di ujung acara, singkat aja ya bro, karena aing juga belum mau stres gitu lihat keuuan anime. Di sini Tsubasa itu berniat untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Fuyuki, sebab menurut Tsubasa kalau tidak sekarang ya kapan lagi gitu kan. Tapi belum sempat Tsubasa melakukan hal tersebut. 冬木さん、俺、翼、うちね。来週からいなくなるから。 Ya, sungguh di luar ekspektasi Tsubasa. Maksud dari perkataan Fuyuki kemarin itu adalah bukan karena Fuyuki yang ingin menyatakan perasaan cintanya kepada Tsubasa, apalagi membahas soal menginap ya para pemirsa. Melainkan Fuyuki yang ingin memberitahu Tsubasa bahwa minggu depan ia memutuskan untuk pindah ke luar negeri guna mengejar cita-citanya sebagai perias profesional. Anjing, jelek sengejelep-jelepnya orang di jebol ini macu. Di sini Tsubasa bingung harus berekspresi seperti apa. Di satu sisi Tsubasa ikut senang dengan perkembangan Fuyuki dan ingin selalu mensupport cita-cita Fuyuki, tapi di sisi lain ya kalian bisa lihat sendiri lah dari ekspresi dan air mata Tsubasa yang bercucuran. Tapi sepertinya bukan hanya air mata Tsubasa aja deh cuy yang bercucuran, melainkan bisa-bisa air yang lainnya juga sama gitu ya bro, ikut bercucuran juga. Oh my god! Gimana setelah puas dengan sedih-sedihannya, Tsubasa pun langsung menelepon sang ayah yang kebetulan kini tengah berlibur di Hokkaido dan mampir ke rumah neneknya. Yang niatnya si Tsubasa ingin meminta jemput ya kepada ayahnya, tapi karena jauh juga gitu kan, maka daripada dijemput, sang ayah meminta kepada Tsubasa untuk menginap sajalah di sebuah hotel dengan Fuyuki. Oh my, udah direstui gitu abangku. Baba Bowie. And ya karena Tsubasa pun tidak memiliki pilihan lain dan ya maka kini kita diperlihatkan Tsubasa dan Fuyuki yang benar-benar menginap di hotel. ねえ、翼。部屋に戻ったらうち先にシャワー浴びていい？ Awalnya sih diriku yang tampan ini masih mencoba untuk berpositif thinking ya. Mana mungkin lah ada adegan cukurukuk mencukurukuk di anime kayak begini. Tapi pikiranku seketika sedikit berbelok ketika melihat 翼。 Aing udah serius malah hayalan si culun bajir dan parahnya lagi apa? Ketiduran, bisa-bisanya ketiduran Anda Tsubasa. Merasa kecewa karena tidak jadi mencelup, maka Fuyuki pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tsubasa begitu saja di hotel dan bersiap untuk pergi ke luar negeri guna mencapai cita-citanya. Sedangkan Tsubasa yang mengetahui bahwa kini Fuyuki sudah tidak ada di sisinya, tentu dong tanpa banyak basa-basi dengan diantar oleh sang ayah, Tsubasa pun langsunglah menyusul Fuyuki ke bandara guna menyatakan perasaan Tsubasa yang sesungguhnya. Namun bukan perasaan cinta ya para penonton, melainkan di sini Tsubasa mengatakan
mengatakan bahwa ia benar-benar bahagia pergi ke Hokkaido dan bertemu dengan Fuyuki. Sebab selama 6 bulan ini ia mengenal Fuyuki, kehidupan Tsubasa itu benar-benar berubah drastis menjadi lebih berwarna dan penuh dengan senyuman kebahagiaan. Yang oleh sebab itu, mau Fuyuki pergi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sekalipun, Tsubasa akan setia menunggu Fuyuki di sini. Tapi jawaban Fuyuki adalah 2週間だよ。だって短期留学だもん。 ya cuman 2 minggu doang ternyata si bejir. Dan ya, Tsubasa yang mendengar info ini pun tentunya merasa lega. Fuyuki pun langsung pergi ke luar negeri. Dan setelah 2 minggu, Fuyuki balik dan bertemu dengan Tsubasa lagi. Serta kisah asmara antara cowok culun super hoki dengan sesosok cewek cabe-cabean berambut blonde super bulut-bulut pun tamat juga ya mang. Dan di akhir kata, Aing cuman mau nanya, seriusan endingnya kayak gini bejir?